idza hasad. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Rabbir sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Fatah ya Razak ya Alim walhamdulillahi rabbil alamin. Silakan, terima kasih Retno. Semoga dengan berdoa tadi pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Sebelumnya Ibu absen dulu lah. Aulan Sari, Muhibah, Riana, Rizky Nijluar, Rakib Budi, Emno. Yang ini ada semua ya anak ibu ya? Ya, berarti anak ibu semuanya hari ini rajin. Nah, sebelum memulai pembelajaran, mari kita menyanyikan lagu Halo Halo Bandung. Siapa yang mau maju untuk memimpin lagu? Ya. Semuanya anak-anak ibu hafal kan lagu Halo Halo Bandung? Hafal. Ayo berdiri semuanya. Kita menyanyinya dengan tepukan. Oke? Satu, dua, tiga. Halo. Nah, sekarang Ibu mau bertanya. Di dalam perjalanan tadi, siapa yang paling cepat sampai di sekolah? Muhibah, Bu. Muhibah rumahnya di mana? Dekat nggak dengan sekolah? Dekat. Ya, rumah Muhibah dekat, sekitar 100 meter. Muhibah tadi jalan kaki ya? Yes. Jalan kaki. Selain Muhibah, siapa lagi yang duluan sampai? Apip dekat juga rumahnya. Aulan Sari di mana rumahnya? Sekitar berapa meter? 500 meter. Iya, tadi semakin dekat rumahnya semakin cepat sampai. Jadi kita pembelajaran hari ini adalah mempelajari tentang perbandingan antara jarak dengan waktu pada kecepatan. Artinya berapa jaraknya, waktunya berapa, dan kecepatan dalam sampainya itu nanti berapa. Kita akan menghitungnya. Adapun tujuan pembelajarannya, dalam pembelajaran pada hari ini, siap duduknya, siap. Dalam pembelajaran hari ini, tujuan pembelajarannya adalah yang pertama, dengan mengamati PowerPoint materi perbandingan antara jarak dengan waktu pada kecepatan, anak ibu dapat menganalisis konversi satuan jarak. Nah, yang kedua, anak-anak ibu hari ini dapat mengkonversi satuan waktu. Dan yang ketiga, nanti kita melalui demonstrasi berlari bersama teman kelompoknya. Nanti anak-anak ibu dapat membandingkan bahwa jarak dan waktu itu adalah perbandingan pada kecepatan. Dan juga nanti kita akan melihat video. Dengan melihat video itu, tujuannya adalah anak ibu dapat memecahkan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan kecepatan. Nah, kita perhatikan dulu yang ini. Ini adalah hubungan antar satuan jarak. KM, siapa yang tahu KM itu apa? Kilometer. KM? Hektometer. Jam?
tujuan jarak ini. Untuk membuat rumusannya nanti, setiap turun satu tangga dikalikan 10. Setiap naik satu tangga dibagi 10. Ya, dibagi 10. Ini ada contoh soalnya. Coba bacakan M0. Contoh 1,5 HM ditambah 200 gram DM sama dengan Nah, terima kasih M0. Untuk penyelesaiannya 1,5 HM. HM tadi itu apa? Meter. Dan ditambah 200 DM. DM tadi apa? dekameter. Desimeter. Ya, pintar, desimeter. Nah, kita kembali lagi ke tangga. Tadi katanya HM. HM disuruhnya mencari ke meter. Berapa tangga turunnya? 1. Ayo, berapa tangga? Ya, satu tangga, angkat tangan. Satu tangga. Iki satu tangga, kata Iki. HM ke M. Yang dua tangga, angkat tangan. Dua tangga. Yang betul adalah 2 tangga. Nah, HM-nya berarti 2 tangga. Kalau ini 2 tangga ini turun, berarti dikali atau dibagi? Dikali. Ya, dikalinya berapa kalau 2 tangga? 100, pintar. Ya. Nah, yang satunya tadi kan disuruhnya HM sudah dikali 100. Kalau nya DM, DM-nya ke meter, berapa tangga naik? Ayo yang lain berapa tangga? DM ke M berapa tangga? 1 tangga. Kalau naik 1 tangga dikali atau dibagi? Dibagi berapa? Nah, dibagi 10. Berarti di sini tadi 1,5-nya dikali 100. 1,5 dikali 100 berapa? 150 meter. Tadi 200 DM-nya naik 1 tangga ke meter. Berarti 200 dibagi 10-nya berapa? Ya, 20 meter. Nah, berarti 150 meter ditambah 20 meter sama dengan berapa? 170 meter. 170 meter. Apakah anak-anak ibu kira-kira mengerti dengan penjelasan ibu tadi? Ditanyakan? Iya. Nah, sekarang ibu contohkan lagi yang pertama. Coba bacakan, Ki. Berapa? Yang ini. 1,32 cm. 32 cm. cm tambah 40 mm. Ya, 32 cm ditambah 40 meter sama dengan berapa milimeter? Siapa yang mau menjawab? Ya, silakan. Coba Liana, apa jawabannya? Tuliskan di papan tulis. Ya, 32. Ya, terima kasih Liana. Terima kasih Liana sudah menjawabkan pertanyaan dari yang sudah Ibu tampilkan tadi. Kira-kira menurut teman-teman yang lain apakah jawaban Liana itu benar? Benar. Ya, benar sekali, tepat sekali.
sebuah rumus segitiga mengenai kecepatan untuk memudahkan kita dalam menghafal rumus kecepatan, waktu, dan juga jarak. Nah, di dalam sini kecepatan rumusnya apa? Coba bacakan Iki. Kecepatan merupakan jarak setelah waktu tertentu. Kecepatan itulah jarak yang ditempuh. Iki duduk yang rapi. Kecepatan rumusnya apa Iki? Jarak yang ditempuh G Dibagi. dibagi waktu tempuh W. Ya, jarak yang ditempuh dibagi waktu tempuh. Artinya, kecepatan itu rumusnya coba lihat di papan segitiga Ibu. Ini apa tadi? Kecepatan. W. Waktu. Jarak. Rumus kecepatan adalah coba lihat di atasnya J. Jarak. Nah, anggaplah kalau di atas ini yang I-nya adalah dibagi. Ininya apa tadi W-nya? Waktu. Untuk memudahkan mengingatnya berarti kecepatannya dihilangkan. Untuk mencarinya kecepatan jarak Dibagi waktu. ya, pintar anak Ibu, tepuk tangan buat kita semua. Dan juga di sini apabila kita mencari jarak, ayo bagaimana, siapa yang tahu? Mencari jarak berarti rumusnya apa? Jarak dibagi waktu. Apa? K dikali W berarti kecepatan Dibagi waktu. ya, pintar, hebat. Oke, berarti bagaimana? Tepuk hebat. Hebat, hebat. Hebat, hebat kita. Kita hebat. Mantap apa hebat? Ya, sekarang Ibu contohkan di sini ya. Coba Aulan Sari bacakan contoh yang ada di depan. Yang ini suaranya Aulan. Sejak rumah ayah ke Jakarta adalah 250 kilometer. Ayah pergi ke Jakarta menggunakan mobil selama 5 jam. Berapa kecepatan rata-rata mobil yang digunakan ayah? Nah, di sini Ibu contohkan ya. Jaraknya di sini ada berapa? Berapa kilometer jaraknya? 250 kilometer. Nah, berapa waktu yang perlu ditempuh? 5 jam. Harus kecepatannya tadi apa? Jarak. 5 jam. Ya, jaraknya 250 dibagi 5. Berarti jawabannya berapa? 50 jam. 50 km per jam. Kira-kira anak Ibu sudah paham? Dengan cara mencari kecepatan sudah paham? Oke, sekarang Ibu contohkan kembali. Di sini ada sebuah latihan soal. Tapi Ibu tidak punya jawabannya. Siapa yang berani maju untuk menjawab? Saya mau. Ya, Saya yang maju bukan. ya, jarak sama dengan 72 km. Waktunya berapa? Waktu. Waktu yang diperlukan berapa tadi? 2 jam. Ya, 2 jam. Mencari kecepatannya sama dengan
kasih Emnor. Sudah menjawabkan daripada contoh latihan yang sudah Ibu sampaikan tadi. Kira-kira teman-teman, apakah jawaban dari teman Emnor sudah benar? Benar. Ya, tepat sekali. Jawabannya adalah 36 km per jam. Tepuk mantap buat Emnor. Tepuk mantap. Mantap, mantap. Mantap, mantap. Emnor. Emnor mantap. Oke, terima kasih. Nah, sekarang di sini kita akan mempelajari materi yang kedua, yaitu tadi kita mempelajari tentang satuan jarak, ada kilometer, meter, dan yang lainnya. Di sini ada satuan waktu. Apa itu waktu? Siapa tahu? Apa Bu? Apa? Satuan waktu itu jam. Apa? Jam, menit, hari, tahun, bulan. Nah, sudah ada tulisannya ya di situ ya. Nah, di sini Ibu ada mempunyai sebuah ini apa? Ya, jam dinding. Nah, untuk melihat satuan waktu, jarum jam yang pendek ini menandakan apa? Kalau yang panjang ini menandakan apa? Menit. Yang merah ini menandakan detik. Tepat. Detik. Untuk mengenal satuan waktu itu coba ada beberapa rumus satuan waktu. Bacakan Iki. 1 menit. Nyari Iki. 1 menit sama dengan menit. 1 jam sama dengan berapa menit? Ya, sudah cukup. Mudah Ikian. 1 jam 1 jam 3.600. 1 jam 3.600 detik. Ya, ini lagi ini. 1 minggu, 1 hari 24 jam. Ya, lagi. Minggu 1 minggu 7 hari. Ya. Lagi. Bulan 1 bulan 4 minggu. minggu. Ya, 1 bulan 4 minggu dan 1 bulan itu berapa hari? 30 hari. Nah, kalau 1 tahun berapa bulan? 12 bulan. Nah, katanya yang di PowerPoint yang sudah dibacakan teman kita tadi, 1 menit itu berapa detik? 60 detik. 60 detik. Kalau 1 jam berapa? 60 menit. 60 menit. Kalau 1 bulan berapa hari? 30 hari. 30 hari. Kalau 1 minggu berapa hari? 2 hari. Yang dinding ini, coba Ibu mau tanya, di jarum yang pendek ini menandakan Jam. apa? Jam dulu ya, nanti Ibu tanya selain angkanya. Jam. Setelah itu yang merah ini menandakan apanya? Detik. Sekarang yang warna hitam tapi agak lebih panjang menandakan menit. Coba Ibu pertanyakan ke kalian, apabila jamnya pas di 12 tapi yang panjangnya ini ke arah 3, kira-kira ini jam berapa ya? Setengah 1. Jam berapa ayo? Setengah 1. Ininya nama dia? Kok panjang ya? Ininya ke 12. Tapi yang panjangnya ke 3. Kira-kira jam berapa ini? Jam 12. Jam 12 jam 10. Iya betul dia, tepuk tangan. Iya, kenapa jadi jam 12 lewat 10? Ini tadi menunjukkan untuk jam. Tetapi yang panjangnya ini menunjukkan untuk Menit. apa tadi? Menit. Apabila menitnya ini ke 1, dari 12 ke 1 itu menandakan 5 menit. Apabila yang panjangnya ini kedua lagi berarti 10 10 menit. Apabila ketiga
3 ini berarti 15 menit. berarti yang betulnya berapa ya tadi ya? 12 Iya, 12 lewat 15. Itu jawabannya. Coba Ibu tanya lagi, kalaunya ini ke 7. Tapi ininya ke 11. Ininya ke 11. Nah, berapa? Jam 7 lewat. Jam 6 lewat. Jam 5 lewat. Jam 7 lewat 5. Jam 7 Ayo. lewat 20. Ayo ke 11. Jam 7 lewat 5. Jam 7 lewat 55. Jam 7 lewat 55. Salah. 55. Jam 7 lewat 25. Kenapa jadi 25? Ayo. Kenapa jadi 25 ya? 25. Jam 7 lewat 55. Iya. Mulai tadi. Apa jam 7 lewat? 55. Tepuk tangan buat anak itu. Tadi Ibu yang salah. Sekarang siapa yang mau maju untuk menanyakan temannya? Ayo. Siapa yang berani maju ke depan untuk menanyakan kepada temannya? Ayo. Arahkan jamnya dan menitnya diarahkan. Ayo. Siapa yang berani? Silakan Ken, arahkan kemana arahnya. Habis itu menitnya kemana? Tanya temannya. Siapa aja temannya boleh ditanyakan. Arahkan. Tuh, jam 14.50. Benar atau tidak? Benar. Coba lagi. Salah. Yang mana lagi? Itu. Coba arahkan jamnya yang mana? Anu kata. Jam Jam 6 lewat 60. Jam 6 lewat 60. Jam setengah 1 lewat. Jam 6 lewat 16. Hah? Ayo, jam berapa itu? Jam 6 lewat 60. 12 pas. Jam 6 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 lewat 60. Jam 6 pas. Jam 6 pas. Berapa tadi ini jam? Jam 6 pas. Iya betul, ini jam 6 pas. Tepuk tangan buat kalian semua. Nah, paham sudah mengenai jam? Paham sudah. Kalau Ibu mau tanya, ini bukan untuk jam lagi, untuk hari. Kalau 1 minggunya 7 hari tadi. Kalau 2 minggu berapa hari? 17 hari. Kalau 3 minggu berapa hari? 24 hari. 3 minggu berapa hari? 24 hari. Oh. Ayo, 7-nya 3 kali. Berapa? 21. Iya, 21 hari. Misalnya Ibu menanam sebuah pohon lombok. Pohon lomboknya itu dalam waktu 2 bulan 1 minggu harus bisa panen. Berapa harikah total 7 hari. yang harus dipanen pada pohon lombok? 7 hari. Nah, 2 bulan 1 minggu pohon lomboknya hanya panen berapa hari? Jumlah totalnya 67. Bukan, buat Tiana. Nyari-nyari untuk tangannya. Oke, sekarang coba lagi. Seandainya Ibu mau ke Surabaya, soalnya ya. Ke Surabayanya 4 hari. Tapi setelah itu Ibu balik lagi ke kampung Alu-Alu, ditambah menginap di tempat rumahnya nenek Ibu
selama 7 hari. Berapa total perjalanan Ibu? 11 hari. Ya, betul. 11 hari, tepuk tangan. Di sini coba, tadi kan sudah paham. 1 jam itu 60 menit. 1 menit itu 60 detik. 1 minggu itu 7 hari. Gantian. Coba jawab. Coba jawab yang nomor 1. Siapa yang bisa jawab? 2 jam sama dengan berapa menit? Siapa yang bisa jawab? Coba, Iki berapa Iki? 2 jam sama dengan? Ayo. 100? Ya, 120 menit sama Iki. Yang kedua, 2 minggu sama dengan berapa hari? Siapa yang jawab? Coba menghitung dulu. Berapa hari kita? 14 hari. Iya, betul sekali, teman-teman. Yang ketiga ya, yang ketiga 180 detik. Siapa yang tahu? Berapa? Siapa ya? Diana, berapa? 3 menit. Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Diana. Nah, sekarang satuan waktu pada kecepatan. Di sini rumus mencari waktu. Di dalam papan segitiga kecepatan ini, di sini ada tadi rumus mencari waktu. Perhatikan Ibu. Berarti rumus mencari waktunya apa? Jarak dibagi waktu. Untuk memudahkan kalian dalam memahami bagaimana rumus kecepatan, bagaimana rumus waktu, dan juga bagaimana rumus jarak. Nah, coba dilihat di dalam papan segitiga ini ada huruf K. Apa artinya K? Kecepatan. Ya, kalau W? Waktu. Ya, J? Jarak. Ya, untuk mencari kecepatannya, K sama dengan, karena J-nya di atas, berarti J dibagi W. artinya apa? Jarak dibagi waktu. Ya, mantap. Lagi, tadi kan rumus kecepatannya, jarak dibagi waktu. Kalau untuk mencari waktu bagaimana kira-kira? Iya, mantap. Kalau Ibu tanya mencari jarak, bagaimana rumusnya? Iya, pintar sekali. Coba Ibu tanya satu-satu. Ini siapa yang bisa jawab, angkat tangan. Bagaimana mencari rumus waktu? Ya, benar duluan. Bagaimana? J dibagi K. Ya, J. Jarak dibagi kecepatan. Mantap, tepuk tangan. Cari-cari sama tepuk tangannya. Mantap. Ya, lagi. Sekali lagi, siapa yang bisa jawab? Rumus untuk mencari jarak. Ya, iki duluan. Kecepatan dikali waktu. Tepuk mantap buat Iki. Iki. Iya, mantap sekali. Sekarang Ibu tanya yang belum kesampaian. Siapa yang belum bisa jawab tadi? Coba Liana. Liana, bagaimana mencari rumus waktu? Iya, betul sekali. Tepuk tangan buat Liana. Sekarang Muhib. Muhib ya. Muhib, bagaimana cara mencari rumus jarak? Jarak sayang. Berarti apa? Dibagi kecepatan. Nah, apa? Dikali W. Ya, K dikali W. Artinya kecepatan dikali waktu. Betul sekali. Tepuk tangan. Bagaimana? Kalau Sarden Apip begini dulu. Ayo Apip. Apip bagaimana
W sama dengan J dibagi K. W sama dengan 100 dibagi 40 kilometer jam. W sama dengan 2,5 jam. Iya, betul. Terima kasih Muhammad Nur sudah membacakannya. Nah, jadi di sini untuk mencari waktu adalah waktu jarak dibagi kecepatan. Jaraknya 100 km. Kecepatannya 40. Jadi waktu yang dibutuhkan oleh Fani dalam berkendara adalah 2,5 jam. Ya, paham sampai sini anak-anak Ibu? Adakah yang ingin ditanyakan? Tidak. Alhamdulillah sudah paham semua ya. Nah, di sini Ibu akan membagikan ke dalam 3 kelompok sesuai dengan kesepakatan kita yang kemarin. Kelompok 1 Diana dan Nida. Kelompok 2 Afif dan Rizky. Kelompok 3 Emnor dan Aulan Sari. Ya, sudah sepakat kelompoknya? Sepakat. Kita akan mendemonstrasikan kecepatan berlari nanti di lapangan. Ayo. Nah, di sini Ibu berikan. Nah, di sini Ibu berikan contoh LKPD-nya di dalam kalian membuat laporan teman kalian berlari nanti. Di sini Ibu bagikan dulu ya supaya paham. Di LKPD itu, si Riana paham aja lo kemarin? Nah, di LKPD ini perhatikan, Ibu lihat LKPD-nya. Nanti cara melaporkan daripada hasil kecepatan daripada berlari temannya. Nah, untuk melaporkan hasil kecepatan berlari daripada teman sekelompok kalian, di nomor 1 ini kalian tulis dulu nama siswa. Nama siswa itu nama temannya. Misalnya Muhibah sama Liana. Yang duluan lari Liana. Tulis dulu Liana. Jarak tempuhnya berapa misalnya? Jarak tempuhnya misalnya nanti kita sama. Jarak tempuhnya adalah 10 meter. Nanti di sini ditulis semuanya 10 m. Ya. Waktu tempuhnya nanti kita lihat di stopwatch. Bawa HP semua? Bawa. Nah, nanti kita lihat di stopwatch berapa waktu tempuh teman kalian. Lalu dibuat di kolom berikutnya adalah kecepatan. Kecepatan tadi rumusnya apa? Jarak dibagi waktu. Ya, kecepatan jarak dibagi waktu. Kita masukkan rumusnya nanti. Baru di sini siapakah berlari paling cepat? Liana atau Muhibah? Tulis di sini. Siapa yang berlari paling lambat? Tulis aja di sini. Paham nggak? Kira-kira? Oke, ayo kita paham. Bawa ini. Bawa. Perhatikan Ibu. Di sini pulpen sudah siap. Sebelum kawannya start, pada hitungan ketiga stopwatchnya temannya dipiciklah, ditekanlah. Ya. Supaya nanti kalau sudah dia sampai finish dan kembali lagi ke sini baru dijeda. Paham lah? Paham. Oke, dalam hitungan ketiga temannya yang berlari maju. 1, 2, 3. Oh, ayo, mulai. Ya. Sampai jeda. Awan. Yang sekarang isi LKPD-nya diisi. Kelihatan lah. Punya micik copot tadi. Kita lanjutkan anak-anak Ibu kelompoknya secara bergantian. Sekarang temannya yang kedua untuk berlari lagi. Siap? Siap. Dalam hitungan ketiga mulai berlari ya.
dan temannya memencet stopwatchnya. 1, 2, 3. Lewatan. Stop. Ya. Iki tadi belum jajak garisnya. Aku sudah. Jajak air. Ya, Silakan bikin laporannya kembali. Sudah. Saja. Ya. Belum boleh batis. Kami jelawat. Maka asal dijajaknya. Tadi kita sudah mempraktekkan kecepatan berlari di lapangan. Apakah kalian merasa capek? Benar, apa capean? Tidak capean, tapi ibu yang capek rasanya ya. Ayo kita bersama-sama menyanyi dulu. Ayo maju ke depan. Maju ke depan semuanya. Ya sini. Kita menyanyikan lagu pembatangan. Apakah semuanya hafal? Oke, semuanya hafal. Kita sambil tepuk tangan ya menyanyikannya. Kita mulai. Ya, silakan presentasi kelompok 1. Siapa yang berlari paling cepat? Ya, berapa kecepatannya menghibah? 1,37 meter per detik. Ya, 1,37 meter per detik. Siapa yang larinya paling lambat? Tiana. Berapa kecepatannya? 1,28 meter per detik. Ya, alasannya apa? Berbeda karena semakin cepat berlari maka waktu akan semakin sedikit. Ya, perhatikan yang lainnya. Kata kelompok 1 tadi, apabila semakin cepat kita berlari, maka waktunya akan semakin sedikit. Kira-kira betul atau tidak? Betul. Tangan buat kelompok 1. Ya, sudah. 3. Ya. Terima kasih buat kelompok 1 tadi sudah mempresentasikan
Ya. Siapa yang paling cepat berlari kelompok 2? Rizky. Berapa kecepatan? 1,8. Ya, yang lambat siapa? Asik. Berapa kecepatannya? Nah, 5,10. Ya, terima kasih, terima kasih. Tepuk tangan buat kelompok 2. Ayo kelompok 3 silakan maju. Yang paling cepat berlarinya siapa? Berapa kecepatannya? 1,52. Meter per? Yang gede. Ya. Yang lambat siapa? Aulan. Orang Sari. Waktunya berapa? Seri. Oh, Seri. Berarti kelompok 3 ini Seri ya. Sama mereka kecepatannya. Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Nah, sekarang kita akan memberikan, perhatikan Ibu, perhatikan dulu. Sekarang kalian akan melihat sebuah video tentang kecepatan, jarak, dan juga waktu. Tolong disimak. Berdoa ya. Cut ke lo. Han kah? Potong kah? Sekarang anak-anak ibu perhatikan, di sini kalian akan melihat video pembelajaran tentang kecepatan, jarak, dan juga waktu. Tolong disimak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak Indonesia, sebelum mulai belajar jangan lupa berdoa ya. Di pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar mengenai satuan jarak dan waktu. Sekarang coba sebutkan apa saja satuan dari jarak. Tadi satuan jarak apa? Satuannya adalah kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan milimeter. Kemudian coba sebutkan apa saja satuan dari waktu. Nah, satuan waktu apa? Coba ya, apa saja tadi? Satuannya adalah detik, menit, jam, dan sebagainya. Karena kita sudah mempelajari materi satuan jarak dan waktu, maka pembelajaran selanjutnya adalah kecepatan, jarak, dan waktu. Lalu kecepatan jarak dan waktu. Ada tujuannya, yaitu yang pertama, siswa dapat memahami hubungan kecepatan jarak dan waktu. Yang kedua, siswa dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan kecepatan jarak dan waktu. Materi berikut ini membahas tentang satuan kecepatan jarak dan waktu, rumus kecepatan jarak dan waktu, serta contoh soal kecepatan jarak dan waktu. Yuk, mari kita simak bersama-sama pembahasan. Untuk mencari kecepatan bus, maka rumus yang digunakan kecepatan sama dengan jarak dibagi dengan waktu. Ya, rumus kecepatan yaitu jarak dibagi. Sebelum mencari kecepatan bus, terlebih dahulu kita menghitung waktu tempuh atau lama perjalanan bus tersebut. Bus tiba di kota A pukul 5.30 dan tiba di kota B pukul 11. Maka lama perjalanan bus tersebut adalah 5 jam 30 menit atau 5,5 jam. Kecepatan A dibagi T, maka 330 km dibagi dengan 5,5 jam.
Hasilnya adalah 60 km per jam. Iya. Dari video yang tadi, coba konsentrasi. Satu, dua, tiga, lima. Ya, konsentrasi. Tadi kita mempelajari tentang apa dalam videonya? Kecepatan. Rumus kecepatan tadi apa? Jarak dibagi waktu. Rumus kecepatan tadi apa? Ya, jarak dibagi waktu. Satuan jarak tadi apa? Kilometer. Lagi. Lagi. Ya. Bagi. Kalau satuan waktu tadi apa? Menit, jam, lagi. Detik. Oke. Dari video tadi apakah anak ibu sudah paham? Apakah sudah paham? Ya, sudah paham. Alhamdulillah. Apakah kalian ingin menjawab kuis? Mau jawab kuis? Coba yang nyari mau jawab kuis? Oke. Coba kita lihat kuis yang pertama. Coba simak. Siapa yang bisa menjawab? Nah, siapa yang bisa menjawab kuis yang pertama ini? Ibu. Belum, baca dulu. Dibaca dulu kuisnya. Mereka berangkat pergi ke rumah nenek dari Jakarta ke Bandung dengan berjarak 180 km dan waktu 3 jam. Berapakah kecepatan kendaraan Muhibah? Siapa yang bisa jawab? Saya bisa. Siapa berapa yang benar? 60 menit. 60 km per jam. 60 per jam. ya 60 km per jam. Yang kedua. Nah, siapa yang bisa menjawab kuis yang kedua ini? Pak Erik berkendara dari Jogja ke Solo yang berjarak 60 km, waktunya 2 jam. Berapa kecepatan Pak Erik? Ayo siapa yang bisa? Ya, pergi. 3 apa? 3 km per jam. Iya, betul sekali. Ya, kuis yang terakhir ya. Ayo. Rebutan siapa yang bisa jawab? Nah, ini sangat mudah. 3 jam itu sama dengan berapa menit? Siapa yang tahu? Ya. 180 menit. Pintar, 180 menit. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, mantap sekali anak-anak ibu ini. Nah, dari pembelajaran hari ini, kenapa? Dari pembelajaran hari ini, apakah anak-anak ibu masih ada yang belum mengerti? Mengerti semua? Oke, kalau sudah mengerti, ibu yang mau tanya. Satuan jarak tadi contohnya apa? Apa? Kilometer yang lain? Desimeter. Oke, paham. Mantap. Nah, sekarang kesimpulannya hari ini kira-kira kita belajar tentang apa saja? Siapa yang masih mencerna otaknya dari pembelajaran hari ini? Ya, kesimpulan kita apa? Apa lagi? Satuan waktu tadi apa aja? Menit, jam,
semuanya sudah bisa menyimpulkan. Hanya evaluasi. Ini hanya jawaban. Tadi kan kita sudah menyimpulkan pembelajaran. Anak-anak ibu, di sini ibu akan melihat pemahaman kalian dari pembelajaran kita pada hari ini. Maka kalian akan mengerjakan soal latihan evaluasi. Di sini kalian mengerjakannya secara mandiri, tidak boleh menyontek dan harus jujur. Oke, ibu bagikan ya. Bu, bagaimana ini Bu? Tiga. Ya, jawabannya. Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Sudah Bu. Lewat Bu. Ke belakang. Bu, kok udah ada motor? Wah, lawak parah Bu. Yuk, benar. Ini yuk. Sabar ya Bu, bisa. Ya. Yang penting bisa cari uang aja nih. Ini banyak bacot lah. Ya ahli bacot. Sangat. Kayaknya itu penguatannya fokus kecepatannya apa? Jarak dari waktu. Terus cuma sampai nomor 2. Iya. Ada yang sudah? Belum. Yang sudah silakan dikumpul. Sudah kumpul. Belum. Sampai habis sudah. Seru. Siapa yang sudah? Saya. Oke, silakan. Bu. Kamu harusnya. Nanti ke depan kumpul. Bagus. Bu, kasih Bu. Itu harus ke sekolah saya mau pakai. Ya. Terima kasih. Nah, sebagai penguatan kembali, anak-anak ibu, sebagai penguatan kembali, ayo coba ingat kembali. Tadi rumus kecepatannya apa? Jarak dari waktu. Apa? Jarak dibagi waktu. Tambah semua. Oke, sekarang. Nah, di sini ibu memberikan
pesan kepada kalian, kalian di rumah itu harus rajin-rajin belajar supaya akan menjadi orang sukses ke depannya. Siapa yang rajin belajar, maka dia pangkal pandai. Nah, mau jadi sukses? Mau. Kalau mau sukses harus rajin belajar. Oke, sebelum menutup pembelajaran, kita berdoa dulu. Siapa yang mau memimpin doa? Rizky, silakan Rizky. Ayo anak-anak sebelum pulang mari kita berdoa. Mari teman-teman. Mari teman-teman sebelum pulang mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, jangan mampir-mampir di lain, langsung pulang ke rumah. Ya?